Semua orang pasti pernah nonton Shinchan. Ceritanya kelihatan sederhana, tentang anak kecil yang bandel, sering bikin masalah, dan gak pernah serius dalam menjalani hidupnya. Dia dianggap nyebelin, gak sopan, dan sering bikin orang dewasa di sekitarnya kesal. Tapi justru di situ yang aneh. Karena kalau diperhatiin lebih dalam, tingkah Shinchan seringkali bukan sekadar kebetulan atau kelakuan anak kecil biasa. Banyak momen di mana dia justru memahami situasi lebih cepat dari orang lain, tahu harus ngomong apa untuk memancing reaksi, dan bahkan bisa membaca kondisi orang dewasa dengan cara yang terlalu tepat untuk anak seusianya. Ini bukan soal dia pintar, tapi soal dia terlihat seperti sengaja memainkan peran sebagai anak bodoh. Kalau suka konten kayak gini subscribe ya, biar Niskala makin semangat bikin kontennya. Kalau ini cuma sekali dua kali, mungkin bisa dianggap kebetulan. Tapi ini terjadi terus-menerus. Dia selalu berada di posisi yang sama, terlihat konyol, tapi selalu lolos dari situasi yang seharusnya bikin dia kena masalah besar. Seolah-olah semua yang dia lakukan sudah berada dalam kontrolnya sendiri. Dan dari sini mulai muncul satu kemungkinan yang lebih masuk akal, Shinchan bukan anak yang tidak tahu apa-apa. Tapi anak yang menyembunyikan sesuatu di balik tingkahnya. Part 1, kenapa Shinchan selalu lolos? Kalau diperhatiin, hampir setiap masalah yang dibuat Shinchan selalu berakhir dengan cara yang sama, dia lolos. Entah itu dengan mengalihkan perhatian, bikin orang lain lupa, atau mengubah situasi jadi sesuatu yang berbeda. Ini bukan sekadar keberuntungan. Karena polanya terlalu konsisten. Dalam banyak kejadian, dia seperti tahu kapan harus berhenti, kapan harus ngomong, dan kapan harus mengubah arah situasi. Anak kecil normal tidak punya kontrol seperti itu. Mereka bereaksi spontan, tanpa perhitungan. Tapi Shinchan sering terlihat seperti sudah tahu hasil akhirnya. Seolah-olah dia tidak sedang bereaksi, tapi mengatur bagaimana situasi itu akan berakhir. Dan kalau seseorang bisa terus-menerus keluar dari masalah dengan cara seperti itu, berarti dia bukan sekadar beruntung, tapi memang mengerti apa yang sedang dia lakukan. Part 2, kenapa orang dewasa selalu kalah? Yang lebih aneh lagi adalah bagaimana orang dewasa di sekitar Shinchan hampir selalu kalah saat berhadapan dengannya. Bukan kalah secara fisik, tapi secara situasi. Mereka marah, mereka mencoba mengatur, tapi pada akhirnya mereka selalu berada di posisi yang sama. Bingung, kehabisan kata-kata, atau justru jadi bagian dari kekacauan yang dibuat Shinchan. Ini bukan karena mereka lemah, tapi karena Shinchan selalu selangkah lebih dulu dalam memahami reaksi mereka. Dia tahu batas kesabaran orang dewasa, tahu apa yang bisa memicu emosi mereka, dan tahu bagaimana membuat mereka kehilangan kontrol. Ini bukan kemampuan yang normal untuk anak kecil. Ini lebih mirip seseorang yang sudah memahami pola perilaku orang lain dan tahu cara memanfaatkannya. Part 3, kenapa Shinchan selalu tepat di waktu yang tepat? Kalau diperhatiin lebih detail, ada satu pola yang sering banget muncul. Shinchan selalu bertindak di momen yang pas. Bukan sekadar pas secara kebetulan, tapi pas di titik di mana situasi bisa berubah. Dia ngomong hal yang tepat saat orang mulai emosi. Dia bikin distraksi saat masalah mulai membesar. Dan dia muncul dengan tingkah tertentu tepat sebelum sesuatu benar-benar jadi serius. Ini bukan refleks biasa. Anak kecil biasanya bereaksi setelah sesuatu terjadi, bukan sebelum. Tapi Shinchan sering terlihat seperti sudah tahu kapan situasi akan berubah, dan dia masuk tepat di celah itu. Seolah-olah dia tidak hanya melihat apa yang sedang terjadi, tapi juga memprediksi apa yang akan terjadi berikutnya. Dan kalau seseorang bisa terus-menerus berada di momen yang tepat seperti itu, berarti dia tidak sekadar mengikuti situasi, tapi memahami alurnya. Part 4, kenapa tingkahnya selalu terlihat konyol? Semua orang melihat Shinchan sebagai anak yang konyol. Tingkahnya aneh, ucapannya gak sopan, dan sering bikin orang menganggap dia tidak serius. Tapi justru itu yang membuatnya aman. Karena ketika seseorang dianggap tidak serius, semua yang dia lakukan juga tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang perlu dianalisis. Orang akan marah sebentar, lalu menganggapnya sebagai kelakuan anak kecil biasa. Ini membuat Shinchan bisa melakukan banyak hal tanpa benar-benar diawasi secara serius. Dia bisa mengganggu, memancing reaksi, bahkan mengubah situasi, tanpa pernah dianggap sebagai ancaman. Seolah-olah konyol itu bukan sifat, tapi perlindungan. Cara untuk memastikan semua orang tetap melihatnya sebagai anak kecil yang tidak perlu diperhatikan secara serius. Part 5, kenapa dia tidak pernah benar-benar dihukum? Hal lain yang mulai terasa janggal adalah Shinchan hampir tidak pernah mendapatkan konsekuensi yang benar-benar bertahan. Dia dimarahi, iya. Dia ditegur, iya.
Tapi semua itu tidak pernah mengubah posisinya. Besoknya, semuanya kembali normal. Dalam kehidupan nyata, anak dengan perilaku seperti Shinchan biasanya akan mengalami perubahan lingkungan, dihukum lebih serius, dibatasi, atau diarahkan secara ketat. Tapi di sini, itu tidak terjadi. Seolah-olah hukuman hanya formalitas, bukan sesuatu yang benar-benar dimaksudkan untuk mengubahnya. Dan ini membuat satu hal jadi jelas, bukan karena orang di sekitarnya tidak mampu mengubahnya. Tapi karena perubahan itu memang tidak pernah benar-benar diizinkan terjadi. Part 6, kenapa dia selalu mengontrol arah percakapan? Kalau diperhatiin saat Shinchan berbicara, dia hampir selalu berhasil mengubah arah percakapan. Orang dewasa mulai dengan satu topik, tapi berakhir di topik lain yang dibawa oleh Shinchan. Ini bukan sekadar ngomong asal. Dia tahu bagaimana memotong pembicaraan, bagaimana mengalihkan fokus, dan bagaimana membuat orang lain mengikuti alur yang dia buat. Dalam banyak situasi, orang dewasa yang awalnya mengontrol percakapan justru kehilangan kendali, dan Shinchan yang menentukan bagaimana percakapan itu berakhir. Ini menunjukkan bahwa dia bukan hanya memahami situasi, tapi juga memahami bagaimana orang berpikir dan bereaksi. Dan itu bukan kemampuan yang biasa untuk anak kecil. Part 7, kenapa dia selalu aman di tengah kekacauan? Dalam banyak kejadian, Shinchan sering berada di tengah situasi yang kacau. Entah itu konflik, kesalahpahaman, atau masalah yang melibatkan banyak orang. Tapi yang menarik, dia hampir selalu keluar tanpa dampak besar. Bahkan ketika dia bagian dari masalah itu, dia tetap berada di posisi yang relatif aman. Seolah-olah dia tahu batas yang tidak boleh dia lewati. Dia bisa mendorong situasi sampai hampir berantakan, tapi tidak pernah sampai ke titik yang benar-benar merugikan dirinya. Ini bukan kebetulan. Ini seperti seseorang yang tahu seberapa jauh dia bisa bermain, tanpa benar-benar jatuh ke konsekuensi yang besar. Part 8, kenapa dia tidak pernah kehilangan kontrol? Yang lebih menguatkan lagi adalah Shinchan hampir tidak pernah benar-benar kehilangan kontrol. Dia bisa terlihat kacau, tapi tidak pernah benar-benar hilang arah. Bahkan saat dia membuat masalah, dia tetap berada dalam kendali dirinya sendiri. Dia tahu kapan harus berhenti, kapan harus mengubah sikap, dan kapan harus keluar dari situasi. Ini berbeda dengan anak kecil yang benar-benar tidak tahu batas. Mereka bisa benar-benar kehilangan kontrol dan tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Tapi Shinchan tidak. Dia selalu punya jalan keluar, bahkan ketika situasinya terlihat sudah tidak terkendali. Part 9, kenapa semua ini terlihat normal? Yang paling aneh dari semuanya adalah semua ini terlihat normal. Orang-orang di sekitarnya menerima Shinchan seperti itu. Mereka marah, tapi tidak pernah benar-benar mencoba memahami kenapa dia seperti itu. Seolah-olah semua tingkahnya sudah dianggap sebagai bagian dari dirinya yang tidak perlu dipertanyakan. Dan ini membuat semuanya jadi lebih gelap. Karena ketika sesuatu yang sebenarnya tidak normal terus-menerus dianggap normal, itu berarti tidak ada yang benar-benar melihat apa yang sebenarnya terjadi. Shinchan tetap berada di posisi yang sama, tanpa pernah benar-benar dianalisis secara serius. Part 10, kesimpulan. Anak yang tidak sesederhana yang terlihat, kalau semua ini disatukan, satu hal mulai terlihat jelas, Shinchan bukan sekadar anak kecil yang nakal dan tidak tahu aturan. Dia adalah seseorang yang memahami situasi di sekitarnya jauh lebih dalam dari yang terlihat. Dia tahu bagaimana orang bereaksi, tahu bagaimana mengontrol arah kejadian, dan tahu bagaimana tetap aman di tengah semua itu. Tapi semua itu disembunyikan di balik satu hal, tingkah yang terlihat konyol. Dan mungkin, itu bukan kebetulan. Tapi cara paling efektif untuk memastikan tidak ada yang benar-benar menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Semua orang salah tentang Shinchan. Dia tidak sebodoh itu. Kenapa Shinchan selalu lolos? Ini bukan kebetulan, Shinchan tidak bodoh. Dia tahu apa yang dia lakukan.